Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan live coding visualisasi data dengan Python, di mana kita akan menampilkan data upah per jam di setiap provinsi di Indonesia dalam 3 jenis grafik berbeda, yaitu yang pertama ada diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Kita akan menggunakan library Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, lanjut kita yang pertama akan import dulu library yang akan kita gunakan. Kemudian kita baca file CSV yang berisi data upah per provinsi. Saya akan asumsikan file ini bernama upah CSV. Kita tampilkan isi datanya untuk memastikan struktur kolomnya benar. Nah, yang pertama kita import Pandas ASPD. Nah, Pandas ini bergunanya untuk library. Nah, Pandas sendiri adalah library Python untuk analisis data. DF. Nah, PDRead ini bertujuan untuk membaca file CSV yang sudah kita download. Kita DF ini untuk menampilkan datanya. Terus kita enter. Nah, data tersebut sudah ada. Berarti ini berhasil ya. Lanjut kita membuat diagramnya. Lanjut kita buat yang pertama, kita buat diagram batang. Langkah yang pertama yaitu import library-nya dulu. Import Pandas S. Nah, yang pertama kita membuat dulu diagram batang ya. Untuk membuat diagram batang, kita import dulu yang langkah pertama, import library-nya dahulu, yaitu Pandas. Yang kedua, Matplotlib ya, untuk membuat visualisasi data. Nah, yang kedua, kita membaca data dengan sintak df sama dengan pd.read_csv. Nah, filenya kalian bebas ya, mau file apa aja, asal yang csv. Yang kita membuat figure atau canvas. Dengan membuat figur ini, yang pertama ada PLT figure, membuat figur atau kanvas baru untuk plot. Di PLT figure sendiri ada pick size, yaitu untuk menentukan ukuran figur dengan lebar 14 inci dan tinggi 6 inci. Untuk PLT bar sendiri itu berfungsi untuk membuat diagram batangnya. Nah, di sini ada daya provinsi. Kenapa daya provinsi? Karena kita menggunakan kolom provinsi sebagai sumbu X, label di bawah setiap batang. Yang kedua ada DF upah 2022. Kita menggunakan kolom upah 2022 sebagai tinggi batang sumbu Y. Dan ada color, yaitu color berfungsi untuk memberi warna biru muda pada semua batang. Kalian bebas mengganti warnanya. Warna apa saja yang kalian mau, sesuai selera. Lanjut kita membuat judulnya ya. PLT titik buat sendiri, yaitu kita memakai judul yang upah minimum provinsi di tahun 2022. Lanjut kita membuat label sumbunya. PLT X label provinsi. Lanjut kita membuat label sumbu. Yang pertama ada label di provinsi. PLT X label memberi label pada sumbu X dengan teks provinsi. PLT. Lanjut kita buat lagi. Kita buat Y labelnya sekarang. Upah minimum 1.000 rupiah. Nah, sementara di sumbu Y kita gunakan teks upah minimum rupiah. Lanjut kita membuat rotasi sumbu X. PLT X rotation kita buat 90 aja. Nah, PLT X gunanya untuk mengatur tick mark penanda pada sumbu X. PLT. Nah, untuk rotasian sendiri
itu berguna untuk memutar label provinsi 90 derajat atau vertikal agar tidak saling tumpang tindih karena jumlah provinsi yang terlalu banyak. Lanjut kita menyesuaikan layout. Nah, untuk PLT type layout sendiri secara otomatis menyesuaikan parameter subplot sehingga plot tidak tumpang tindih. Nah, untuk PLT show yaitu gunanya untuk menampilkan plot yang sudah dibuat layar. Nah, lanjut kita selesai di sini. Kita langsung run saja. Apakah berhasil? Nah, sudah muncul ya, berarti kita berhasil membuat plat bar, membuat diagram batang di sini. Nah, lanjut. Yang kedua kita akan membuat line chart. Nah, yang pertama sebelum kita membuat line chart, sama seperti tadi kita harus mengimport dulu library-nya. Kita import dulu pandasnya, pandas SPD, sama import matplotlib-nya. Import matplotlib titik py import plt. Nah, lanjut yang kedua kita membaca datanya lagi dengan df sama dengan pd read untuk membaca data CSV. Kita tadi gunakan data upah CSV. Lanjut kita persiapkan data visualisasi tahun Nah, di sini kita membuat persiapan data visualisasi, membuat list tabel tahun untuk sumbu X, diasumsikan di data CSV sudah urut dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Lanjut, kita akan membuat canvas atau figurnya. Seperti biasa, untuk figur kita buat PLT figur, pick size untuk ukuran, kita menggunakan ukuran 14:8. Nah, kita menggunakan ukuran 14 inci lebarnya dan 8 inci untuk tingginya. Nah, kita sudah membuat loop untuk setiap provinsi. Untuk penjelasan detailnya, yang pertama ada for i, in range, len df, yaitu untuk loop melalui setiap baris di data frame setiap provinsi. Yang kedua, provinsi sama dengan df, which i provinsi, yaitu untuk mengambil nama provinsi dari kolom provinsi. Yang ketiga ada upah, yaitu untuk df i loot i, 1 titik value, yaitu untuk mengambil semua nilai dari kolom ke-1 sampai akhir dari tahun 2015 sampai 2022. Nah, untuk dot value sendiri yaitu untuk mengubahnya menjadi array numpy. Nah, untuk PLT plot tahun, upah, marker dalam kutip O, label sampai provinsi, yaitu untuk membuat line plot dengan sumbu X-nya di tahun dan sumbu Y-nya di upah. Marker O bertujuan untuk menambahkan bulatan di setiap titik data. Label untuk legendanya, yaitu untuk menandai provinsinya berwarna apa. Nah, lanjut, kita menambahkan judul. Di sini menggunakan PLT title. Kita kasih judul trend, upah, minimum, semua provinsi tahun 2015. Nah, untuk kita kasih nama X labelnya itu lt.x label. Untuk sumbu Y-nya, untuk sumbu X-nya kita kasih nama tahun. Dan untuk sumbu Y-nya kita kasih nama upah minimum Rp1.000. Nah, lanjut kita membuat legend dan grid-nya. Untuk membuat legend dan grid-nya kita langsung saja kita lt legend bb.x underscore to ancor satu titik 0,5,1 buat sama dengan upper left koma font size nya kita buat semua. Nah, habis itu kita buat grid, partai grid. Nah, untuk di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk bbox to anchor-nya, yaitu memposisikan legend di luar area plot. Dan font size kita buat semua, yaitu ukuran font yang lebih kecil dari legenda.
Dan untuk grid dalam kurung true, itu untuk menambahkan garis grid atau garis putus. Lanjut kita membuat layout dan tampilannya. Kita langsung saja PLT layout, PLT layout. Untuk layoutnya dan tampilannya PLT titik show. Nah, kita sudah selesai. Lanjut kita run. Apakah berhasil? Dan ya, berhasil. Ten upah minimum semua provinsi. Nah, udah berhasil. Kita lanjut. Yang ketiga kita akan membuat pie chart atau diagram bulat. Yang pertama sama seperti yang tadi, kita akan import dulu library-nya. Kita import pandas as pd dan import matplotlib titik py as plt. Nah, lanjut kita akan membaca datanya lagi dengan df sama dengan pd titik read sama dengan csv. Kita pakai yang upah csv lagi. Lanjut kita akan membuat kanvas dan figurnya, kanvas atau figure ya. Sini kita plt titik figure, kita kasih ukuran x size sama dengan ukurannya bebas, kita pakai 15 kali 15. Lanjut kita membuat pie chartnya ya. Untuk pie chartnya sendiri kita plt titik pie kurang tf upah 2022 label sama dengan df provinsi. Nah, di sini kita sudah membuat pie chartnya. Kita jelasin dulu satu persatu. Untuk parameter detailnya, df dan kurung upah 2022, yaitu data nilai yang akan divisualisasikan. Yang kedua ada labels, yaitu nama provinsi sebagai labelnya. Yang ketiga ada autopic persen 1,1 persen, yaitu untuk menampilkan persentase. Format satu angka sebelum koma dan satu angka setelah koma. Dan yang terakhir ada start angle 140, yaitu memulai diagram dari sudut 140 derajat, membuat DKI Jakarta. Jakarta biasanya nilai terbesar berada di posisi paling atas. Lanjut, kita membuat judul dan formatting. Kita seperti biasa judul yaitu kita menggunakan PLT title. Kita kasih judul distribusi upah minimum antar provinsi tahun 2022. Kita lanjut PLT axis dalam kurung equal. Nah, di sini title yaitu gunanya untuk memberikan judul grafik. Pad sama dengan 20 yaitu untuk menambah antar jarak judul dan grafik. Untuk axis dalam kurung equal yaitu memastikan pie chart membentuk lingkaran yang sempurna. Dan yang terakhir kita akan menampilkan layout dan tampilannya. Untuk layout kita seperti biasa menggunakan PLT type underscore layout untuk layoutnya, dan untuk tampilannya kita PLT titik show. Nah, sudah. Di sini kita run aja ya, apakah berhasil. Nah, sudah muncul diagramnya, berarti kita sudah berhasil ya menjalankan kodenya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Itulah tiga jenis visualisasi data yang bisa saya buat dengan Python secara cepat dan efektif. Dari diagram batang, garis, hingga lingkaran. Semua memberikan perspektif yang berbeda dalam melihat data yang sama. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.